Selamat malam saudara-saudari yang terkasih. Sebelum tidur malam ini, saya Ibet Bingarsih akan berbagi renungan dari Pendeta Dr. Erastus Sabdono yang berjudul Dimiliki oleh Tuhan. Ketika seseorang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka ia harus memberi dirinya dimiliki oleh Tuhan. Dalam Galatia 2 ayat 20 dikatakan, "Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku." Tidak ada seorang pun yang dapat diselamatkan oleh perbuatan baiknya. Setiap orang diselamatkan melalui pengorbanan Anak Allah di atas kayu salib. Menyadari hal ini, Paulus menyatakan bahwa kehidupannya kini dihidupi di dalam iman dalam Yesus Kristus. Artinya, setiap orang yang menyadari bahwa dirinya menerima kasih Allah, ia harus menjalani hidup dalam penurutan akan kehendak Allah. Hal ini dengan jelas menunjukkan bahwa kepemilikan seseorang terhadap dirinya sendiri berakhir ketika ia menerima kasih karunia Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Penghentian kepemilikan diri ini digambarkan Paulus lebih jelas dalam Galatia 5 ayat 24 yang berbunyi demikian. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Setiap orang yang telah menerima Yesus Kristus dan menjadi miliknya, wajib meninggalkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya dengan cara menyalibkannya. Menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu menunjuk pada proses mematikan seluruh gairah yang bertentangan dengan kehendak Allah dalam diri kita. Satu-satunya cara menghentikan kepemilikan diri hanyalah dengan mematikan seluruh gairah yang bertentangan dengan kehendak Allah. Setiap orang yang masih mempertahankan gairah yang bertentangan dengan kehendak Allah tidak dapat memberi diri dimiliki oleh Allah. Mereka akan hidup untuk memenuhi gairah dalam dirinya. Orang yang memiliki dirinya dapat menjadi baik dan terhormat di mata masyarakat, tetapi tidak akan dapat mencapai maksud keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Hanya orang yang melepaskan kepemilikan dirinya yang dapat dimiliki sepenuhnya oleh Tuhan. Jika dikaitkan dengan pengampunan, seseorang yang tidak bersedia mengampuni orang lain berarti ia masih hidup dalam kepemilikan terhadap dirinya sendiri. Kebencian dan dendam yang disimpan berlarut-larut merupakan tanda bahwa ia tidak rela melepaskan gairah yang bertentangan dengan kehendak Allah. Allah menghendaki setiap orang percaya hidup dalam keharmonisan dengan sesamanya, baik mereka yang menjadi sekutu maupun seteru orang percaya. Ketika orang percaya menerima pengampunan dari Allah, itu berarti sebuah panggilan untuk memperbaiki diri. Salah satu komponen penting di dalam perbaikan diri tersebut adalah gairah permusuhan yang seringkali sulit diredam oleh daging kita.
Melepaskan kepemilikan terhadap diri sendiri juga berarti melepaskan gairah permusuhan yang ada di dalam diri kita. Kita harus berani untuk menyalipkan gairah tersebut, sehingga pengampunan Allah menjadi sempurna di dalam kita. Proses penyalipan ini tentu memakan waktu, perhatian, dan tenaga setiap orang percaya. Setiap orang percaya bergumul secara unik dalam keadaannya untuk berjuang menyelesaikan pergumulan ini. Tantangan satu orang dengan orang lainnya tentu berbeda. Kepribadian orang yang terbentuk sejak kecil juga sangat menentukan dalam pergumulan untuk menghidupi gaya hidup mengampuni. Seseorang yang terbentuk dengan kepribadian yang keras mengalami tantangan yang lebih dahsyat ketimbang mereka yang sejak kecil sudah terdidik untuk lemah lembut. Namun, bagaimanapun tantangan yang dihadapi seseorang, Tuhan berjanji bahwa tidak ada satu pencobaan pun yang melebihi kekuatan kita. 1 Korintus 13 ayat 13. Setiap perkara yang hadir dalam hidup kita, termasuk permasalahan yang mengakibatkan pertengkaran, pasti mampu kita lewati. Tuhan tidak akan memberikan ujian melampaui kekuatan kita. Tuhan sudah menakar kekuatan masing-masing individu, sehingga ketika terjadi suatu hal dalam pengetahuan Tuhan, hal tersebut pasti dapat dijalani dan menghasilkan kebaikan bagi karakter kita. Oleh sebab itu, setiap kita harus nekat dalam memilih untuk mengampuni sesama kita. Terkadang kita bukan tidak tahu bahwa kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita, namun kita seringkali lebih memilih untuk memiliki diri kita sendiri dengan memuaskan keinginan daging kita. Kita takut untuk dilihat lemah, tidak berdaya, dan kalah di mata manusia ketika mudah mengampuni. Padahal sebaliknya, ketika kita mudah mengampuni, disitulah terletak kekuatan Allah dalam diri kita. Hal ini hanya bisa tampak ketika kita nekat untuk melepaskan kepemilikan atas diri kita untuk Allah semata. Hanya orang yang melepaskan kepemilikan dirinya yang dapat dimiliki sepenuhnya oleh Tuhan. Demikianlah renungan malam kali ini. Kiranya renungan ini memberi pencerahan bagi kita semua. Selamat beristirahat dalam berkat Tuhan.